Bagaimana rumah sakit Bina Sehat? Bagaimana Bu Faida? Kok anak buahnya dikenalkan uang? Perawat kalau dikenalkan uang nanti rusak. Kami meyakini perawat dan bidan juga berhak sejahtera melalui profesinya. Oleh karenanya kami mendukung program ini, dan program ini kami beri nama Body, Mind, and Soul. Body karena gaji yang mereka terima di luar negeri itu minimal 10 kali lipat dari gaji awal di rumah sakit Bina Sehat pada awal program ini. Oleh karenanya kami ingin mereka sejahtera. Kami ingin mereka bisa umroh haji. Kami ingin mereka itu mempunyai kapasitas internasional. Uangnya buat mereka, pengalamannya buat pasien kita, dan soul itu mereka bisa umroh haji. Mereka akan bisa mendharma baktikan pengalaman profesinya. Kalau sekarang, ini tonggo saya, ayo dilayani baik. Wah, ini kenalan saya, ayo dilayani baik. Nanti di sana mereka tidak kenal siapa pasiennya. Bahkan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka harus jiwa raga melayani sepenuh hati, mengabdikan ilmunya. Mereka akan merasakan bahwa profesi keperawatan dan kebidanan ini adalah profesi kemanusiaan yang tidak perlu kenal dengan siapa yang akan dilayani. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini berjalan sudah bertahun-tahun. Sampai hari ini yang sudah di luar negeri itu 159 orang. Di antaranya ada 120 orang perawat yang di Saudi Arabia, baik di rumah sakit pemerintah, baik di rumah sakit swasta. 95 orang itu di rumah sakit pemerintah, sisanya itu di rumah sakit swasta. Bahkan kami juga pernah memberangkatkan 1 orang fisioterapi. Tenaganya diperlukan di rumah sakit ini, tapi karena dia bisa lolos ujian untuk internasional, kami lepaskan. Karena kami tidak ingin kesempatan itu disia-siakan. Dan dari jumlah yang berangkat itu, selain 120 orang yang di Saudi Arabia, juga ada 34 orang yang bekerja di Kuwait. Kalau Bapak Ibu berkesempatan di Bandara Kuwait, itu perawat 911-nya, yang termasuk yang perawat yang di helikopter kalau ada emergensi, itu mayoritas adalah perawat-perawat dari Rumah Sakit Bina Sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga alhamdulillah mendapat kesempatan sebagai yang pertama kali bisa memberangkatkan perawat-perawat Indonesia dengan jalur formal bekerja di Uni Emirat Arab. Waktu itu 6 orang bekerja di grup rumah sakit swasta terbesar di Dubai. 6 orang perawat dari kampung, tapi karena dukungan yang luar biasa dari semua pihak, atas ridhonya Allah, mereka bisa menembus pasar internasional yang tidak mudah bagi banyak orang. Kali ini mereka yang akan berangkat ini jumlahnya 42 orang, terbagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama 2 orang yang saat ini ada di Jakarta. Gelombang kedua yang hari ini akan kita berangkatkan sejumlah 30 orang, dan nanti gelombang ketiga 10 orang. Jumlahnya yang untuk rumah sakit pemerintah Saudi Arabia 42 orang. Kali ini mereka akan bekerja di Provinsi Qasim. Setelah Provinsi Qasim ini terpenuhi, insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan mengisi seluruh rumah sakit pemerintah Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mereka ini adalah dari seluruh Jawa Timur. Training centernya memang ada di Bina Sehat, memang ada di Jember, tapi kesempatannya adalah untuk seluruh perawat, dan kami memberi kesempatan se-Jawa Timur termasuk dari luar Jawa Timur. Kali ini mereka adalah 3 orang dari Gresik, 1 dari Surabaya, 1 dari Sidoarjo, 1 dari Bojonegoro, dan 20 orang dari Jember, 23 orang dari Banyuwangi, 1 orang dari Bondowoso, dan terjauh 1 orang dari Jawa Tengah, Kabupaten Kendal. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Di antara mereka ini ada 23 orang yang karyawan Rumah Sakit Al-Huda. Bayangkan Al-Huda ditinggal 23 orang, dan untuk mereka yang terbaik. Rumah Sakit Bina Sehat 19 orang, dan yang non perawat rumah sakit grup Al-Huda dan Bina Sehat ada 10 orang. Dan kami mengharapkan apa yang kami sampaikan ini menjadi semangat bagi yang lainnya,
juga dari kampus-kampus untuk mengawal alumninya, dukung mereka, dorong mereka, beri kesempatan mereka agar dapat bersaing secara global, dan saya yakin mampu alumni-alumni sekolah kesehatan kita menembus pasar internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, gaji itu memang menjadi satu daya tarik, tapi gaji memang bukan segala-galanya. Salah satu yang mendorong kami untuk memberangkatkan mereka, kami sudah menghitung anak buah yang ikut di Rumah Sakit Al-Huda dan Bina Sehat ini. Bayangkan kalau sampai pensiun belum bisa haji. Itu menjadi tanggung jawab dan beban moral buat kami. Saat ini jumlah yang mendaftar haji itu 3 kali dari porsi yang ada untuk Indonesia. Artinya kalau Bapak Ibu menunda mendaftar haji 1 tahun, maka hajinya akan berangkat mundur 3 tahun. Kalau Bapak Ibu menunda 3 tahun, maka hajinya akan mundur 9 tahun. Untuk bisa memenuhi berangkat haji itu perlu uang 25 juta. Untuk menabung 25 juta memang tidak mudah buat karyawan-karyawan biasa. Oleh karenanya terobosan ini kami memang memilih jalur Timur Tengah, karena minimal kalau haji, dan ketika haji mereka mendapat libur 10 hari untuk menjalankan ibadah haji. Amin Allahumma Amin. Gaji yang mereka terima ini bervariasi, tergantung dari pengalaman kerja. Pengalaman kerja dihitung dari tahun kelulusan. Yang ikut training di Bina Sehat Training Center ini, maka untuk setelah training rekomendasi pengalaman kerjanya diberikan oleh Bina Sehat dan Al-Huda, tergantung mereka magang di mana. Dan gaji pokoknya kalau dikruskan hari ini kurang lebih gaji pokoknya 16.250, dan setiap tahun pengalaman kerja ditambahkan kurang lebih 1.165. Jadi kalau mereka itu punya pengalaman setahun dari S1-nya, mereka akan digaji kurang lebih 17,5 juta, dan tiap tahun pengalamannya ditambah dengan 1.165.000. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kesempatan, diantaranya adalah negeri-negeri di selain Saudi Arabia, termasuk di Kuwait. Kalau di Kuwait itu mendapat kesempatan sampai gajinya 35 juta. Mereka yang ada di sebelah sana itu adalah 10 orang yang sudah lolos ujian untuk bekerja di rumah sakit internasional di Kuwait. Ini nanti akan kita berangkatkan tahap berikutnya. Yang belakang ini adalah mereka peserta pelatihan untuk meraih peluang kerja internasional sebagai perawat emergency atau emergency technician yang disingkat EMT untuk Uni Emirat Arab, dan yang pertama nanti akan ditempatkan di Dubai. 10 orang yang di belakang ini adalah kandidat untuk berangkat ke Uni Emirat Arab. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu yang saya hormati, mereka sedang berjuang. Mari kita dukung mereka, karena mereka tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Dan tidak cukup hanya berjuang dengan kami, perlu dukungan keluarga. Dan yang paling efektif adalah doanya orang tua, ridhonya para suami, semangat dari keluarga. Dan tolong jaga perjuangan ini, karena ini untuk bersama-sama. Jangan sampai hasil keringat mereka, jerih payah mereka di luar negeri tersia-siakan. Oleh karenanya, sebelum berangkat, ambillah satu tujuan besar yang bisa menggerakkan semangat keluarga. Pilihlah rumah yang akan disinggahi bersama keluarga. Pilihlah satu investasi buat anak-anak yang berangkat. Atur keuangan kalian, sisihkan keuangan kalian, daftarkan haji orang tuamu, daftarkan haji pasanganmu. Jangan sampai hal-hal lain diutamakan, tapi haji tidak mendapatkan prioritas dari keuangan kalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kalian semuanya dan dilancarkan mulai berangkat, selama di sana, dan pulang kembali menjadi kebanggaan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kisah-kisah perawat dari Rumah Sakit Bina Sehat dan Al-Huda ini menembus pasar internasional tentu tidak mudah. Oleh karenanya, untuk memudahkan sharing kepada pihak-pihak lain dan untuk memberi semangat para perawat dan bidan kita, maka kisah-kisah perawat Rumah Sakit Bina Sehat dan Al-Huda menembus pasar internasional saya tuliskan dalam sebuah buku
yang diberi judul bukan perawat biasa, yang nanti akan saya hadiahkan masing-masing untuk kampus-kampus yang hadir pada hari ini untuk menjadi kelengkapan perpustakaan di kampusnya masing-masing. Nanti juga akan saya hadiahkan satu souvenir buku Simuai Ingin Jadi Dokter. Itu adalah buku biografi almarhum ayah saya, Dr. Mustahar Umar Talib, penggagas Bina Sehat Training Center, yang punya tekad ketika itu rumah sakit Bina Sehat masih sangat sederhana, bangunannya masih sangat sederhana, tapi kita bertekad perawat-perawatnya harus bisa berkelas internasional dan Allah meridhoinya. Bapak Ibu, program perawat luar negeri yang diberi nama Body, Mind, and Soul ini mendapatkan apresiasi dan menjadi juara nasional lomba manajemen rumah sakit kategori Human Resource Development dan mewakili Indonesia di tingkat Asia. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk biaya pemberangkatan perawat-perawat ini, untuk yang karyawan memang kami dari awal mengelola keuangan bersama mereka, ada deposit-deposit yang disiapkan untuk pelatihan-pelatihan dan proses keberangkatan ke luar negeri yang tidak sederhana. Dan masih ada biaya kurang lebih 17 juta di luar biaya proses-proses awal pelatihan dan pemberkasan yang mereka tentu tidak siap untuk membayarnya. Dan kami mulai mengurus sampai legalisir ke kampus, bukan main. Terima kasih dukungan kampus-kampus, karena banyak yang perlu dijelaskan ke Kementerian Saudi Arabia ini. Di antaranya dulu lulus dari kampus akademi, lalu kampusnya menjadi stikes. Itu menerangkannya dengan surat yang panjang lebar dan tidak mudah, tapi akhirnya berhasil atas kerjasama yang baik dari kampus. Dan surat menyurat ini begitu panjangnya. Pengurusan imigrasi juga luar biasa. Saya terima kasih kepada Kakanin Imigrasi Kabupaten tingkat 2 di Jember yang membantu proses-proses mereka dengan sangat baik. Tidak mudah juga buat kami mulai mencarikan siapa yang membiayai, ngutangi, mengatur agar mereka ini tidak tersesat, tidak menjadi korban, tidak dirugikan, menjaganya bukan main. Oleh karena saya terima kasih kepada para keluarga yang memberi dukungan sepenuhnya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu yang mewakili kampus untuk nanti berilah kesempatan alumni-alumninya ini untuk foto bersama, karena dukungan daripada gurunya akan menjadi support yang luar biasa buat mereka semuanya. Saya bisa sampaikan di sini, meskipun belum lengkap, dari ini ada 52 orang yang akan berangkat, tapi dari 32 orang batch 1 dan batch 2 ke Saudi Arabia ini, saya bisa terangkan di sini yang terbanyak 9 orang adalah alumni Stikes Banyuwangi. Tepuk tangan dong buat alumni Stikes Banyuwangi. Dan dari IIK Serada Kediri 4 orang, dari Universitas Jember 4 orang. Tepuk tangan dong bisa berada di sini. Dari Poltekkes Malang kelas Jember ada 3, dari Poltekkes Surabaya ada 3. Stikes Husada Jombang ada 2, Stikes ICME Jombang ada 1, Stikes Budia Husada Madura ada 1, Stikes Surya Mitra Husada Kediri 1, Universitas Muhammadiyah Jember ada 2, tepuk tangan dong. Dan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya 1 orang, Stikes Hasawati Genggong Probolinggo ada 1 orang, tepuk tangan buat kampus-kampus kebanggaan kita. Saya titipkan kepada anak-anak yang berangkat, kalian bukan hanya membawa nama baik pribadi, bukan hanya membawa nama baik keluarga, bukan hanya membawa nama baik Rumah Sakit Bina Sehat Jember, bukan hanya membawa nama baik Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi, tapi lebih-lebih kalian membawa nama besar bangsa Indonesia. Kalian membawa merah putih, kibarkan merah putih di sana dengan perbuatan baik yang membanggakan bangsa dan negerimu. Jangan coreng nama baik merah putih. Tunjukkan bahwa orang Indonesia bila diberi kesempatan, merekalah yang terbaik mengisi kesempatan perawat dan bidan di luar negeri, karena orang Indonesia mempunyai jiwa yang welas asih dalam bekerja.
Berarti